itu pernah menjual emas-emas saya karena untuk THR karyawan. Gitu, ya. Karyawan, denger nih. Semua konflik yang terjadi itu bisa dicegah ya sekali. Ketika kita menginginkan sesuatu, kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang sudah kita punya gitu. Karena harus ke Garut untuk membersamai anggota Prolanis Klinik Cijaura Bandung, amanah dari orang tua kami, sesepuh Pondok Pesantren Margasari Cijaura Bandung untuk Halo Sobat KSM, selamat datang di KSM Talks, di mana kita bisa ngobrol santai mengenai kesehatan dan juga mengenai Klinik Sehat Margasari. Di sini aku Maya sebagai host yang akan memandu berjalannya podcast, dan episode pertama ini spesial banget, kita ada owner dari Klinik Sehat Margasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSM, saya dengan Dr. Milda Roja. Saya dokter umum di Klinik Sehat Margasari, sekaligus pimpinan Klinik Sehat Margasari. Saya sebagai seorang istri juga dari seorang suami dan sebagai seorang ibu dari 3 anak. Satu lagi. saya Dr. Ihsan Ali Marong, spesialis bedah. Saya dari Ketua Yayasan yang menaungi dari Klinik Sehat Margasari. Oke, terima kasih ya Dok sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast episode pertama ini. Kita spesial akan membedah mengenai Klinik Sehat Margasari, yang mungkin banyak dari Sobat KSM belum tahu tentang Klinik Sehat Margasari. Nah, di podcast ini kita akan kupas tuntas mengenai Klinik Sehat Margasari sampai ke akar-akarnya langsung dari ownernya. Langsung aja Dok. Pertama, kan kalau membangun sesuatu itu pasti nggak langsung tiba-tiba berdiri ya Dok ya. Boleh dong spill cerita perjalanan dari pertama adanya Klinik Sehat Margasari itu seperti apa? Ya, jadi awal mula Klinik Sehat Margasari berdiri di lingkungan pesantren Margasari Cijaura Bandung, amanah dari orang tua kami, sesepuh Pondok Pesantren Margasari Cijaura Bandung untuk mendirikan klinik di situ, di pesantren. Kemudian itu dimulai tahun 2009. Seiring waktu, berjalan waktu, kita ingin meluaskan, meningkatkan lagi. Kita yang pindah ke lahan pribadi, tempat pribadi, tidak jauh dari pesantren, mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Kalau sejarah dari saya, kalau flashback ke belakang, jadi mungkin sekitar saya masih SMA atau kuliah mungkin ya. Jadi waktu itu saya menuliskan impian-impian saya. Saya tuliskan impian-impian saya secara detail, dan salah satunya di situ saya mempunyai klinik. Gitu. Jadi saya mempunyai klinik, dan alhamdulillah ternyata Allah izinkan saya mempunyai klinik sehat Margasari. Jadi Sobat KSM, kalau mau mempunyai sesuatu, jangan takut untuk bermimpi besar, jangan takut untuk bermimpi yang setinggi-tingginya, karena mimpi itu gratis, dan insya Allah Allah kabulkan dan diaminkan oleh para malaikat. Ya. Jadi berawal dari nulis wishlist ya, Betul. di kertas, Ya. sekarang jadi berdiri klinik yang semakin besar. Amin. Masya Allah. Nah, dari sekian panjang perjalanan klinik ya Dok, ada nggak sih yang bisa diangkat cerita atau hikmah yang bisa jadi pelajaran untuk Sobat KSM di luar sana? Yang pertama adalah fokus. Jadi kalau kita mau membangunkan sesuatu, kita harus fokus terhadap impian kita. Nah, yang kedua, waktu itu saya mencoba untuk tidak pernah menolak pasien. Jadi ketika pasien memang perlu bantuan, perlu diperiksa, saya mencoba untuk hadir di situ gitu. Yang ketiga adalah ketika kita menginginkan sesuatu, kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang sudah kita punya gitu. Jadi waktu itu
saya setelah menjadi dokter PTT di salah satu puskesmas Kota Bandung, saya tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya karena saya ingin fokus dan saya ingin lebih mengembangkan klinik gitu. Jadi hikmah yang bisa diambil nih buat sobat KSM. Jadi kalau misalkan ada wishlist, boleh fokus sama wishlistnya, fokus sama tujuannya. Mungkin ada beberapa yang dikorbanin gitu ya. Oke. Nanti mungkin akan kerasa buahnya di akhir gitu. Nanti bakalan ada momen dimana kita bisa menikmati hasilnya. Begitu ya dok ya? Iya, setuju. Oke, itu. Kan Klinik Sehat Margasari punya tagline ya. Oke. Punya apa tuh? Prima, sehat dan barokah. Boleh dong, apa sih asal usulnya kenapa bisa kepikiran untuk bikin Prima, sehat dan barokah itu? Bagian Iya. Jadi kami bikin tagline Prima, sehat dan barokah, ada 3 kata. Pertama, kami inginkan kami dan semua masyarakat prima, kondisi yang terbaik. Kemudian sehat, kondisi di mana kesejahteraan fisik, mental, sosial itu terpenuhi. Dan barokah tentunya penuh dengan keberkahan, kebaikan. Nah itu, jadi kami ingin baik kami dari klinik, masyarakat semuanya dalam kondisi prima, sehat dan barokah. Iya, oke, tagline yang bagus banget ya. Prima, sehat dan barokah. Boleh dong gimana dicontohin tagline Prima, sehat dan barokah? Ingat Klinik Sehat Margasari, ingat Prima, sehat dan barokah. Nah, itu ya. Sobat KSM, ingat-ingat tagline-nya Prima, sehat dan barokah. Dan kayaknya gimana? Prima, 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 sehat dan barokah. Oke, kita lanjut. Kan prima, sehat dan barokah berarti itu jadi 3 fondasi utama begitu untuk membangun klinik. Betul. Oke. Seperti doa gitu, buat doa kita semua ya. Oke. Masyarakat. Jadi doa gitu ya. Betul ya. Prima untuk semuanya, sehat untuk semuanya, barokah untuk semuanya. Jadi nggak hanya untuk klinik aja gitu Betul. ya dok ya. Dan kalau klinik itu pasti punya standar pelayanan ya. Nah, gimana sih klinik itu menentukan standar pelayanan sampai sekarang dari yang awalnya cuma poli umum aja ya? Poli umum, terus poli hitan gitu. Nah, sekarang udah banyak polinya. Gimana sih pada awalnya menentukan standar pelayanan sampai detik ini? Ya, jadi tentunya kami mendirikan klinik dari awal sudah dengan standar pelayanan ya. Untuk dokter, kita dengan standar pelayanan, standar kompetensi dokter Indonesia, standar kompetensi dokter gigi Indonesia, dan sampai akhirnya kami di tahun kemarin mengikuti akreditasi. Alhamdulillah, Klinik Sehat Margasari lulus akreditasi dengan nilai paripurna. Wih, Masya Allah, Klinik Sehat Margasari paripurna. Ya, boleh dong di-spill cerita perjalanan sampai dapat akreditasi paripurna itu. Ya, perjuangan yang luar biasa ya. Jadi memang dari mulai kita harus kompak dulu, kompak, kerjasama, dan tentunya kita harus mengetahui peraturan-peraturan dari pemerintah dan jangan lupa kita harus bekerja sama juga dengan pemerintah setempat seperti puskesmas atau kelurahan, kecamatan. Jadi sebagai partner untuk promotif dan preventif pemerintah. Oke, itu berarti pertama kali ikutan akre. Betul. Selanjutnya di 2000 Mungkin sekitar 4 tahun lagi ya. 4 tahun. 4 tahun lagi ya. Sekitar 4 tahun lagi. Udah ada persiapan belum dok? Boleh Oh. dong di-spill. Ya, tentu harus ada persiapan ya. Jadi nggak bisa mendadak gitu ya. Ya, yang tadi ya persiapannya kita siapkan staff, terus juga pelayanan lebih baik dan lebih komprehensif lah, lebih lengkap. Lebih lengkap lagi. Pemberkasan juga jadi lebih rapi. Lebih rapi. Oke, mungkin itu ya seputar Klinik Sehat Margasari. Nanti kalau misalkan Sobat KSM masih ada yang pengen digali lebih dalam lagi, boleh diramein kolom komentarnya, nanti kita langsung tanya sama ownernya. Biar gak bosen, kita langsung saja main games. Gamesnya tuh yes or no. Jadi nanti host bacain pertanyaan ya. Oke. Baca pertanyaan, terus dihitung 1-3. Dua-duanya nggak boleh ada yang lihat. Siap. Ya, dua-duanya nggak boleh ada yang lihat.
Nanti kalau misalkan jawabannya yes, nanti angkat yes. Kalau misalkan jawabannya no, tinggal diangkat no-nya. Oke? Oke. Boleh dong? Boleh. Oke, siap. Siap. Pertanyaan pertama, pernah mikir nggak sih, kok gini ya rasanya punya klinik? Konteksnya apapun ya, mau Oke. positif, mau negatif, tapi tiba-tiba mikir gitu, oh gini ya, kok gini sih rasanya punya klinik gitu. Pernah nggak ya? Oke. Siap? 1, 2, 3. Yes, dan no. Yes, oke, boleh di-spill. Kenapa bisa mikir, kok gini ya rasanya punya klinik? Konteksnya kan bisa positif, bisa negatif. Gimana? Ceritain dong, dong. Pokoknya saya yes Karena bisa aktualisasi melayani masyarakat tentunya, amanah orang tua dan mimpi dari istri saya, Dr. Milda. Yes. no, Kalau no, ya ternyata seribet ini ya punya klinik gitu, Oke. seribet ini dan ya secapek ini dan segala macam permasalahan, tapi senang juga sih sebetulnya gitu. Tapi ya itu nggak kebayang seperti ini sih sebetulnya, makanya no jawaban. Oke. Pertanyaan kedua, pernah mikir nggak sih kenapa nggak bisnis lain aja? Kenapa harus klinik? Pernah nggak tiba-tiba lagi malam sebelum tidur mikir, ngapa ya dulu nggak bisnis fashion misalnya? Kenapa ya dulu nggak bisnis skincare? Pernah nggak mikir kayak gitu? 1, 2, 3. Yes. Kita jadi tahu nih, sebenarnya mau bisnis apa selain bisnis klinik. Ya, jadi sebelumnya itu kami pernah bisnis jualan kerudung. Oh gitu, Iya. Jualan Tupperware. Baru tahu. Iya. Bersama suami saya. Oke. Jualan ini jasuke. Oh Jasuke tahu kalau Jasuke, oke. Jadi dulu pernah mikir kenapa nggak bisnis yang lain aja? Iya, gitu? pernah. Menyesali nggak? Enggak. Enggak dong. Oke, Pernah nggak sih ngorbanin keuntungan demi kualitas klinik? Alias untungnya tipis banget, tapi ya udah deh nggak apa-apa, yang penting kualitas klinik dan untuk pasien dulu deh gitu. Oke. nah apa enggak? 1, 2, 3. Ya, pernah. Pernah mikir? Yes. Boleh. Oke. Coba ada dong cerita mungkin Oke. banannya. Jadi saya ingat dulu itu pernah menjual emas-emas saya karena untuk THR karyawan. Nih, Iya. karyawan. Dengar nih. 2000 berapa itu dok? Aduh, lupa lagi, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah. Oh, masih kebilang baru sih ya. 2000 Iya. ya. 2020 berarti ya kurang lebih. 2020. Dok, Sama juga. Pertama awal klinik berdiri, tentunya yang datang berobat ke klinik kan 1-2 pasien, ya tidak sebanding dengan biaya operasional ya harus bleeding dulu lah. Nah itulah yang harus disiapkan kami untuk membuka untuk pelayanan di klinik tuh. Jadi bleeding dulu tuh berapa tahun pertama tuh gitu. Berkorban dulu ya. Oke. Terus selanjutnya, pernah nggak sih saling ngalah demi klinik jalan? Jadi mengalah demi kepentingan berdua. Mengalah atas kepentingan berdua demi klinik. Iya. Oke, salah atau enggak? Yes or no? 1, 2, 3. Yes lagi. Rame nih. Boleh nih Yes. di-spill. Oke. Jadi waktu itu pernah anak saya lomba dan saya tidak bisa membersamai anak saya karena harus ke Garut untuk membersamai anggota Prolanis Klinik Sehat Margasari. di Pantes Prolanisnya tuh dapat award terus ya, Prolanis terbaik
katanya vonis KSM itu. Berapa itu? Oh baru Banget. baru anak saya TK. Ya setahun 2 tahun yang lalu. Ibu-ibu Rolani selalu nih dokternya ngorbanin waktu untuk keluarganya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih berbeda visi? Ya, soal ngebangun klinik ini. Yes or no? 1, 2, 3. Yes. Yes katanya. Pernah beda? Mulai ceritain bedanya gimana? Gimana? Waktu itu dokter gimana waktu itu bedanya? Perbedaan visinya soal apa? Boleh dong diceritain. Mungkin lebih bukan perbedaan visi ya, tapi kalau visi insya Allah mungkin kurang lebih sama, tapi untuk menjalankan visi itu, Oke. untuk menjalankan visi itu ya perbedaan pendapat itu selalu ada sih. Oke. Gitu. Dari perbedaan pendapat itu dapat jalan tengahnya tuh kira-kira apa sih titik temu? Titik temunya adalah kesabaran dari seorang suami. Masya Allah, kesabaran ya guys. Titik temunya. Makanya kalau cari suami harus yang apa? Sabar. Selanjutnya, Bisnis kesehatan itu sebenarnya profitable nggak sih? Jadi apa ya? Profitnya tuh tinggi gitu. Keuntungan, iya. Keuntungannya tinggi nggak sih? Yes or no? 1, 2, 3. Keuntungannya tinggi enggak? Oke. Enggak ternyata. Kenapa tuh? Ya jadi kalau misalnya tadi financial freedom gitu ya, ya enggak, kami harus tetap berada di situ gitu ternyata gitu ya. Jadi ya tadilah harus tetap melakukan ya itu. Banyak pengorbanan mengenai finansial ya. Mungkin ada lah ya ngerogoh kocek finansial pribadi demi perusahaan gitu kali ya. Oke. Bertahan selalu lebih mudah daripada memulai. Benar atau enggak? Bertahan selalu lebih mudah daripada memulai. Yes or no? 1, Lebih mudah bertahan. ya jadi bertahan tuh lebih mudah daripada memulai tuh yes atau no? Yes or no? 1, 2, 3. No. Juga ya. Bertahan lebih mudah. Oke. Kenapa? Kita harus mencoba yang baru. Selalu mencoba yang baru, update ilmu. Ya, berinovasi gitu. Oke, jadi lebih mudah memulai daripada bertahan gitu maksudnya. Ya. Selanjutnya, semua konflik yang terjadi itu bisa dicegah, yes or no? Dicegah. Ya. Kenapa bisa berpikiran kalau semua konflik itu bisa dicegah? Ya, insya Allah ada solusinya setiap konflik ya. Setiap konflik, setiap masalah itu Allah berikan solusi. Masya Allah. Nah, ini sekarang games terakhir untuk menutup obrolan kita hari ini. Jawab cepat dan bareng. Oke. Tebak hari paling rame di klinik. 1, 2, 3. Senin. Senin dan Minggu. Sebenarnya paling rame hari apa? Senin dan Minggu sih, bener ya? Bener. Kalau Minggu orang weekend. Kalau Senin, bener sih, Senin terasa banget sih di Senin. Jadi 2 hari itu guys. 2 hari itu hari terpadat di klinik, Senin dan Minggu. Terus, jawab ya. Dengan 1 kata. Bangun klinik bareng dia tuh. Sambil tatap-tatapan enggak? Bangun klinik bareng dia itu rasanya Roller coaster. siapa? Jangan dong. Bareng ulangi. 1, 2, 3. Bangun klinik bareng dia itu rasanya Wow. wow dan roller coaster. Naik roller coaster sambil bilang wow. Jadi jawabannya match ya. Naik roller coaster sambil bilang wow. Jadi gini banget rasanya. Terakhir, bilang dengan nada terserah ya, nadanya mau gimana, kita lihat kecocokannya di sini, nadanya apakah sama atau enggak. Bilang, klinik sehat Margasari, Pelayanan prima menuju sehat dan barokah dengan nada pilihan masing-masing. Klinik sehat Margasari, pelayanan prima menuju sehat dan barokah.
Siap? Siap. 1, 2, 3. Klinik Sehat Margasari, pelayanan prima menuju sehat dan barokah. Sama nadanya. Oke, untuk closing, pengen dong pesan untuk sobat KSM di rumah mengenai kesehatan. Karena kan kita klinik ya yang aware tentang kesehatan. Boleh dong diingetin sobat KSM di rumahnya. Jadi sesuai dengan definisi kesehatan bahwa kita itu harus sehat secara fisik, mental, sosial, spiritual. Nah, dengan itu kita harus memperjuangkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jaga kesehatan dengan baik. Jaga kesehatan dengan baik. Dari Dokter Ihsan. Ya, harus pokoknya gimana caranya kita ngejalanin aktivitas detik by detik bisa menuju prima, sehat dan barokah, gitu aja deh. Balik lagi ya. Kita jadi harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu amanah mungkin ya Dok ya, amanah dari Allah. Jadi kita harus menjaga kesehatan biar kita bisa menjalani hari dengan prima, sehat dan barokah. Jadi segitu dulu aja Dok ya episode podcast kali ini. Mungkin nanti kita akan lebih banyak topik lagi mengenai kesehatan, mengenai klinik. Makanya diramein ya kolom komentarnya Sobat KSM. Nanti kita jawabin dalam bentuk podcast oleh ownernya langsung atau oleh dengan yang bersangkutan. Terima kasih ya Dok. Ya, sama-sama. Atas waktunya. Terima kasih Sobat KSM. Terima kasih Sobat KSM yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Klinik Sehat Margasari. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.